Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kendra Akila Faliha dari kelas 10F. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 tentang masalah ekonomi. Kebutuhan yang tidak terbatas ada 4, yaitu berdasarkan intensitasnya, 2 berdasarkan subjek yang membutuhkan, 3 berdasarkan waktu, 4 berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, 1. Berdasarkan intensitasnya ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ada tas, sepatu. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah dipenuhi. Contohnya ada mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. Selanjutnya ada berdasarkan subjek yang membutuhkan. Berdasarkan subjek yang membutuhkan yaitu ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya ada sekolah dan buku. B. Kebutuhan umum. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut dengan kebutuhan sosial. Contohnya ada jaringan listrik dan jalan raya. Berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat itu juga. Contohnya, orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. B. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Selanjutnya adalah berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Sifat pemenuhan kebutuhan ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya makanan dan obat-obatan. B. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya pelatihan atau keahlian kerja. B. Barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu ada 6. 1. Berdasarkan cara memperoleh, 2. Berdasarkan kepentingan, 3. Berdasarkan cara penggunaan, 4. Berdasarkan hubungan pemakaian, 5. Berdasarkan proses pengolahan, dan terakhir berdasarkan bentuk dan sifat. 1. Berdasarkan cara memperoleh. A. Barang ekonomi. Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya BBM dan alat-alat elektronik. B. Barang non-ekonomi atau bebas. Barang non-ekonomi atau bebas adalah barang yang dapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. 2. Berdasarkan kepentingan. Barang inferior. Barang yang pemakaian dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya barang tiruan. B. Barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya barang kebutuhan pokok. C. Ada barang normal. Barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. D. Barang mewah. Barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Contohnya mobil mewah, motor mewah, jam tangan mewah, rumah mewah. 3. Berdasarkan cara penggunaannya ada barang pribadi. Barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya pakaian. B. Barang publik. Itu barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya angkutan umum. 4. Berdasarkan hubungan pemakaian. A. Barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras dan jagung. B. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersamaan dengan barang lain. Contohnya kaos kaki dan sepatu. 5. Proses pengolahan. Contohnya ada barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan, contohnya itu ada kapas, dan ada barang setengah jadi, barang yang diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai, contohnya benang. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan, contohnya baju, celana, topi, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk dan sifat, ada barang tetap.
Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya mesin pabrik. B. Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya pendek, contohnya bahan bakar. C. Kelangkaan yaitu adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Yang terakhir, masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Ada 5, yaitu pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan, ketiga masalah pengangguran, keempat masalah inflasi, dan 5 masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.